Hai teman-teman, di sini kita akan membahas apa itu vitamin, macam-macam vitamin, golongan vitamin, dan dosis vitamin dan mekanisme vitamin. Vitamin merupakan nutrisi atau zat-zat kompleks yang sangat diperlukan bagi tubuh kita yang berfungsi sebagai pembantu pertumbuhan atau proses kegiatan tubuh. Zat ini sangat penting bagi tubuh kita, terutama untuk perkembangan dan juga pertumbuhan. Vitamin digolongkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada vitamin larut lemak yang terdiri dari vitamin A, D, E, K. Ciri-cirinya disimpan di dalam hati dan jaringan lemak, tidak perlu dikonsumsi tiap hari. Yang ketiga tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan hipervitaminosis. Yang kedua ada vitamin larut air yang terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Ciri-cirinya meliputi tidak disimpan lama dalam tubuh dan kelebihan akan dibuang melalui urin. Yang ketiga harus dikonsumsi secara rutin setiap hari. Mekanisme kerja dari vitamin yaitu yang pertama ada vitamin A, berperan dalam pembentukan pigmen retina atau rodopin untuk penglihatan, menjaga integritas epitel dan juga fungsi sistem imun. Yang kedua ada vitamin B1 sebagai koenzim dalam metabolisme karbohidrat. Yang ketiga ada vitamin B2, komponen koenzim FAD dan FMN yang berperan dalam reaksi oksidasi reduksi pada metabolisme energi. Yang keempat ada vitamin B3 menjadi bagian dari NAD dan NADP, berfungsi sebagai pembawa elektron dalam respirasi sel dan metabolisme lemak serta karbohidrat. Yang kelima ada vitamin B6, koenzim untuk reaksi transminasi dan dekarboksilasi asam amino, penting untuk metabolisme protein dan pembentukan neurotransmitter. Yang keenam ada vitamin B9 atau asam folat, diperlukan dalam sintesis DNA pembelahan sel, terutama pada eritrosit dan jaringan cepat membelah. Yang ketujuh ada vitamin B12, pembentukan metionin dan sintesis DNA, berperan dalam maturasi eritrosit dan fungsi saraf. Yang kedelapan ada vitamin C atau asam ascorbat, antioksidan yang membantu hidroksilasi prolin dan lisin pada sintesis kolagen serta meningkatkan absorpsi zat besi di usus. Selanjutnya yang kesembilan ada vitamin D, mengatur metabolisme kalsium dan fosfat dengan meningkatkan absorpsi di usus dan reabsorpsi di ginjal untuk mineralisasi tulang. Yang kesepuluh ada vitamin E, antioksidan yang melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif lipid. Yang kesebelas ada vitamin K, kofaktor dalam karboksilasi residu glutamat pada faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10 yang diperlukan untuk pembekuan darah. Vitamin A atau dikenal dengan retinol berperan dalam pembentukan indera penglihatan, terutama di malam hari. Selain itu, vitamin A juga bisa untuk menjaga kesehatan kulit serta melindungi imunitas tubuh kita. Vitamin B secara umum, golongan vitamin B ini berperan penting dalam metabolisme tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas. Adapun vitamin B ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada vitamin B1 atau thiamin. Vitamin B1 ini berfungsi untuk membantu mengubah karbohidrat menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit. Kemudian ada vitamin B2. Vitamin B2 ini mendukung pembentukan steroid, sel darah merah, dan pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Kemudian ada B3 atau dikenal dengan niacin, berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, protein untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada B5. B5 itu sangat penting untuk kesehatan saraf, otak, dan pembentukan asam serta hormon. Selanjutnya ada vitamin B6 atau pyridoxine. Vitamin B6 ini membantu pertumbuhan tubuh, metabolisme nutrisi, sintesis asam lemak, dan produksi antibodi. Kemudian ada vitamin B7 berfungsi dalam berbagai reaksi kimia tubuh. Kemudian ada vitamin B9 atau dikenal dengan asam folat. Vitamin B9 ini menurunkan risiko penyakit jantung, membentuk sel darah merah, dan mencegah kecacatan otak pada janin. Selanjutnya ada vitamin B12 berperan dalam metabolisme energi, menjaga kesehatan saraf, serta pembentukan DNA atau RNA. Vitamin C atau asam ascorbat. Vitamin C berfungsi untuk pembentukan antioksidan dalam tubuh kita serta pembentukan kolagen dan menjaga kesehatan kulit, tulang, sendi, dan jaringan penyokong lainnya. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D membentuk metabolisme kalsium serta mineralisasi tulang. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E bisa untuk menjaga kesehatan kulit, mata, hati, dan melindungi paru-paru dari populasi. Ada juga vitamin K. Vitamin K membantu dalam pembekuan darah dan membantu penyembuhan luka.
Selanjutnya, kita akan membahas dosis masing-masing vitamin. Yang pertama ada vitamin A. Dosis harian vitamin A yang direkomendasikan yaitu 900 mikrogram untuk wanita dan 700 mikrogram untuk pria. Yang kedua ada dosis vitamin B1. Dosis vitamin B1 untuk dosis dewasanya yaitu 50-100 mg per hari. Untuk dosis anak-anak 10-50 mg per hari. Selanjutnya, vitamin B2. Dosis dewasa vitamin B2 yaitu 5-30 mg per hari. Untuk dosis anak-anak yaitu 3-10 mg per hari. Selanjutnya, vitamin B3. Dosis dewasa vitamin B3 yaitu 50-100 mg 3-4 kali sehari. Untuk dosis anak-anak 50-100 mg 3 kali sehari. Selanjutnya, vitamin B4. Dosis dewasa vitamin B4 yaitu 400 mg per hari. Selanjutnya ada vitamin B5. Dosis dewasa vitamin B5 yaitu 4-7 mg per hari. Untuk dosis anak-anak 4-5 mg per hari. Selanjutnya yaitu vitamin B6. Dosis vitamin B6 yang direkomendasikan yaitu 1,2 sampai 1,7 mg per hari. Selanjutnya ada vitamin B7. Dosis vitamin B7 yang direkomendasikan yaitu 30 mikrogram per hari. Selanjutnya vitamin B9. Dosis yang direkomendasikan yaitu 200 sampai 400 mikrogram per hari. Sedangkan untuk ibu hamil dianjurkan untuk menambah dosis yaitu 400 sampai 1000 gram per hari. Selanjutnya vitamin B yang terakhir yaitu vitamin B12. Dosis vitamin B12 yang direkomendasikan yaitu 2,4 mikrogram per hari. Selanjutnya ada vitamin C. Dosis harian vitamin C yang direkomendasikan yaitu 65 sampai 90 mg per hari. Selanjutnya ada vitamin D. Dosis harian vitamin D yang direkomendasikan yaitu 600 hingga 800 international unit per hari. Selanjutnya ada vitamin E. Dosis vitamin E yang direkomendasikan yaitu 7-15 mg per hari. Selanjutnya yang terakhir ada vitamin K. Dosis vitamin K yang direkomendasikan untuk orang dewasa laki-laki yaitu 120 mikrogram per hari. Untuk orang dewasa perempuan yaitu 90 mikrogram per hari. Sekian penjelasan dari kita. Semoga bermanfaat.